masjid ditutup, tapi tempat-tempat keramaian yang lain justru dibuka selebar-lebarnya. Ya. Kita pergi ke pasar tuh, ada pasar pakai prokes, Ya. nggak ada ditutup, nggak ada ditindak, nggak ada diawasi, nggak ada. Sekarang kita sudah pakai prokes di masjid, sudah mengamankan diri kita dengan prokes di masjid. Begitu ke pasar, justru di sana ada ancaman. Gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini kami duduk ngobrol-ngobrol bersama Sekretaris Umum Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau, Ustaz ya? Iya, betul. Nah, ini Ustaz Mizan Asnawi, beliau Sekretaris Umum Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau. Jadi karena beliau ini Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau, kita bicara masjid lah Ustaz ya. Iya, betul. Iya. Dan sekarang masjid yang layak dibicarakan. Mulai mau saya tanya gini Ustaz. Ya kan Ustaz? Kita bahas Jawa Bali. Iya. Jawa Bali kan sekarang PPKM. PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ya, darurat lagi Ustaz. Iya, betul. Nah, itu gimana Ustaz melihat Ustaz? Ya, jadi ini kan bagian dari ikhtiar pemerintah terutama ya. Iya. Menyikapi kondisi pandemi COVID yang sampai hari ini masih menjadi ancaman besar. Masih juara bertahan ya. Juara bertahan. Dan ini sudah yang kesekian kali dari yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Ini ada tambahan darurat karena memang kondisinya makin parah dari yang sebelumnya. Atau setidaknya dulu pernah parah dan sekarang parah lagi. Ya, gitu ya. Parah. Karena tembus 25.000. Begitu. Ya, kasus. Nah, ini tentu begini. Ini akibat dari memang bagaimana pemerintah sendiri di awal-awal menyikapi persoalan COVID-19 ini. Ya. Artinya apa? Proses yang kemarin itu tidak tuntas. Ya. Kan itu dia kan? Bukan tak serius ya? Bukan tak serius. Serius, tapi tidak tuntas. Karena kan kemudian banyak pandangan-pandangan juga yang muncul dari kalangan dokter menyampaikan pandangannya, dari kalangan berbagai latar belakang pengetahuan menyikapi COVID ya. Pokok menyikapi berdasarkan pemahaman masing-masing. Ya. Nah, terus ada yang berpandangan ini harus diberlakukan karantina kesehatan dengan segala konsekuensinya kan. Kemudian jadilah pertama dulu PSBB. Jadi saya melihat ini satu proses yang sebelumnya tidak selesai, tidak tuntas, maka kemudian berulang lagi. Dan mohon maaf, bisa jadi nanti akan berulang lagi. Karena ya begitu saja gitu. Berulang. Iya. Tapi ada satu yang menarik Ustaz. Ini kita tengok berita nih. Iya. Polisi akan datangi masjid dan musola, pastikan tak ada kegiatan saat PPKM darurat. Nah, gimana Ustaz David? Jadi begini, inilah yang harus kembali disadari oleh semua kita, terutama umat Islam, bahwa yang pandemi COVID-19 ini bagian dari segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dari itu Allah. Sudahlah pasti izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh kita yang pertama justru kembali kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Begitu. Kembali kepada Allah. Ini sudah menjadi takdirnya Allah, dikasih kita pandemi, bagi orang beriman ini bagian dari ujian. Dan kata Rasulullah, yang paling bahagia di dunia ini orang beriman. Ketika dapat musibah, dia bersabar. Ketika dapat rezeki, ketika dapat anugerah, dia bersyukur. Nah, jadi
pemahaman ini, keyakinan ini kembali yang harus didudukkan, diluruskan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, terutama pemerintah kita ini. begitu ya. Tapi jadi kita udah paham betul perintah Allah, innama ya'muru masajidallah man amana bil, makmurkan masjid. Dan itu tanda orang beriman. Dan itu tanda beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Jadi kalau sekarang tutup masjid, gimana logikanya? Gitu. Nah, saya baca beritanya aja. Kan kalau orang DMI kan, gimana gitu, polisi akan datangi. Nah itu dia. Kita mau kembali pada Allah. Iya. Sementara ini didatangi, diawasi. Kalau dia sekadar datang, biarin aja datang. Iya. Kalau kita mau sholat, ajak dia sholat. Iya. Kalau kita mau ibadah, ajak dia ibadah. Udah begitu saja. Iya. Saya pikir begini, polisi silakan jalankan tugasnya, datangi masjid, datangi musola silakan. Ya, tapi jangan tutup. Tapi jangan coba-coba tutup masjid. Ya. Maksud saya begini. COVID ini yang sekian parah pun, itu kan solusi yang menurut saya dimunculkan itu dua. Yang pertama prokes, yang kedua vaksin. Maksud saya silakan polisi datang, pastikan di masjid itu prokes dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan silakan dikasih teguran. Jangan pula langsung dibubarkan segala macam, kasih peringatan dulu, kasih nasihat dulu, kasih arahan dulu gitu kan. Ini karena saya sudah dengar kadang sedang khotib dibubarkan, kadang-kadang ada saya dengar seperti itu kan, jadi kan berlebihan sekali. Jadi katanya gini Ustaz. Mungkin Ustaz ada dengar gak dengan guyonan masyarakat kan? Jadi sekarang sholat jaga jarak, ya kan? Harus prokes. Kemudian apalagi cuci tangan dan pakai masker dan sebagainya. Itu ada mazhabnya Ustaz. Mazhab WHO namanya. Oh, iya. Jadi bukan mazhab dalam Islam, tapi mazhab WHO. Dan sepertinya akan menyesatkan banyak kalangan. Iya, maksud saya gitu. Jadi seakan-akan kita tidak membawa sedikit pun pendekatan ilahiyah tadi itu yang boleh Ustaz bilang. Mana ada sekali kalau tengok ya. Semuanya duniawi semua. Masker tak cukup selapis, dua lapis. Sederhana begini Ustaz. Saya dan keluarga itu sudah 2 kali isolasi mandiri. Begitu. Saya sudah pernah demam, sudah pernah batuk segala macam, ya kan? Dan isolasi mandiri selama 14 hari. Begitu itu terjadi ya sudah kita kembalikan pada Allah, ya Allah, kalau salah ampuni segala dosa kesalahan, ya kan? Kemudian berikan kesembuhan, ikhtiar, jaga prokes selama 14 hari sebelum. Alhamdulillah Allah kembalikan kesehatan sekarang. Kalaupun meninggal, syahid insya Allah. Itu ada menarik lagi. Iya. Kan bilang nih apa? Betul tak ini wabah? Kan ada Ustaz bilang juga nih. Menarik kita bahas kan? Iya. Betul tak ini wabah? Jangan-jangan ini bukan wabah. Iya. Tapi betul-betul Allah kirimkan ini azab. Karena Allah sudah pesan ini kan? Bisa jadi. Jadi begini. Makanya kemudian menyikapi ini juga perlu kita dudukkan kembali keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab itu Allah datangkan buat para pendosa. Allah datangkan kepada ahli maksiat. Bagi orang-orang beriman, Allah datangkan ujian. Dan ujian inilah yang akan mengukur kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau datangin masjid untuk ditutup, datangin masjid musola untuk ditutup, justru itu menjauhkan masyarakat dari Allah, menjauhkan masyarakat dari rumahnya Allah, ya kan begitu. Harusnya masyarakat ayo dipupuk, ayo diajak, ayo diarahkan perbanyak ibadah, dan ibadah salah satu yang utama itu di masjid. Nah begitu maksudnya. Jadi ini pastikan tidak ada kegiatan. Jadi yang pertama memang harus kembali kepada itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini teguran juga bagi kita barangkali, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Begitu kan. Jadi nggak bisa hanya sebatas akal pikiran mau secanggih apapun kepakaran dia, nggak bisa. Kan kita yakin sesungguhnya apapun yang terjadi ini izin Allah, bahkan daun yang kering pun tidak akan jatuh kalau Allah tidak kasih izin. Jadi jangan seakan-akan ini kepakaran pandangan para pakar terus harus begini begitu ya nggak bisa lah ya. Kalau misalnya mereka cerdas kali harusnya itu sudah selesai kan?
Yang bicara iman, bukan lagi akal kan? Nah, gitu. tadi kan datangi masjid. Ya. Ini ada satu lagi, Ustaz. TNI Polri bakal awasi sholat Idul Adha di masjid saat PKM darurat. Ada bicara? Bukan, kalau saya itu justru bagus. Nah, kenapa? Supaya kondisi aman, supaya kondisi tertib dan terkendali, silakan diawasi. Kan sekarang kan dulu banyak. Ya kalau boleh sholat dan bukan. Ini Ustaz. Ada orang gila yang nyerang ustaz. Ada orang gila yang nyerang ulama, ya kan? Waktu nyerang sehat, setelah nyerang dia sakit jiwa. Makanya jadi sekarang kalau ada TNI Polri mau mengamankan kegiatan di masjid, silakan aja. Ada masalah, silakan. Jadi justru saya senang tuh kalau para aparat turun untuk mengamankan masyarakat, dan itu memang bagian dari tugas mereka. Awasi, silakan. Tapi jangan salah artikan awasi ini. Nah, dan karena itulah kemudian kita atas nama Dewan Masjid itu kan menghimbau kepada seluruh pengurus masjid supaya tertib dengan prokes. Dan itu sebagian besar sudah dijalankan oleh pengurus masjid. Tahu nggak, Zat? Ya. Macam bertambah rukun sholat. Oh iya, karena ada satu tulisan di pengumuman. Iya, nih, saya punya fotonya. Jadi yang boleh sholat hanya yang pakai masker. Iya. Yang tidak pakai masker silakan sholat dulu. Macam bertambah rukun sholat. Iya. Masker. Duluan masjid ini kan. Artinya apa? Kita umat Islam yang ada di masjid musola sudah sadar prokes. Iya. Jadi kalau polisi mau datang, tentara mau datang, silakan awasi, silakan. Awasi aja ya. Awasi. Terima kasih sudah diawasi. Apa namanya? Iya. Tapi kalau dikaitkan dengan berita yang tadi, pastikan tidak ada kegiatan. Nah, gimana? Justru di situ tuh yang keliru. Justru itu yang keliru. Kenapa? Masjid ditutup, tapi tempat-tempat keramaian yang lain justru dibuka selebar-lebarnya. Iya. Kita pergi ke pasar dong. Ada pasar pakai prokes? Nggak ada. Ada ditutup? Nggak ada. Ada ditindak? Nggak ada. Ada diawasi? Nggak ada. Sekarang kita sudah pakai prokes di masjid, sudah mengamankan diri kita dengan prokes di masjid. Begitu ke pasar, justru di sana ada ancaman. Gimana caranya? Tapi setiap ada peningkatan kasus, lirikannya masjid. Ke masjid. Makanya kan ada apa? Muncul tanda tanya. Ada apa ini? Makanya wajar kemudian muncullah dugaan-dugaan, oh ini sepertinya konspirasi, oh ini perlakuan tidak adil terhadap umat Islam, oh ini karena memang indikasi-indikasi itu nyata dan masyarakat silakan kemudian menyimpulkan masing-masing jadinya kan begitu. Makanya harus jelas, tegas, terukur sebetulnya begitu. Dan ya mohon maaf lah, apapun ini dibuat kebijakan oleh pemerintah memang tidak mudah. Karena apa? Ini sudah berjalan 2 tahun ya, 2 tahun. Dan kita sudah punya pengalaman 2 kali Idul Fitri, 1 kali Idul Adha. Begitu. Ini kan yang selalu menjadi sorotan kan itu. Ya, ini bakal 2 kali Idul Adha Idul Fitri dan akan 2 kali Idul Adha. Pertanyaannya, ketika Idul Fitri 2 kali itu ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Nggak ada. Sejauh ini. Katanya ada klaster masjid, klaster masjid mana, ada klaster musola mana, ada klaster tarawih mana. Ungkap aja, nggak ada masalah. Justru kalau memang betul ada, itu akan kita sikapi, akan kita jadikan perhatian dan pelajaran buat kita. Gitu. Artinya apa? Ada kelalaian kita di situ yang kemudian harus dibenahi, tapi bukan berarti ditutup dong gitu loh. Nah sekarang kan posisi Ustaz saya anggap pengamat lah. Karena kejadiannya Jawa Bali. Iya betul. Kalau nanti itu sampai ke Riau. Jadi gimana sikap? Baik. Gimana sikap? Jadi sebetulnya begini. Kita sambil minum saya. Oke, baik. Jadi gini, terkait dengan ini kan memang sudah terbit surat edaran dari Menteri Agama ya nomor 15 kalau nggak salah tahun 2021 khusus menyambut Idul Adha 1422 ini. 1442 ya. 1442. 2021 ini kan. Nah, yang isinya sebagian isinya pertama untuk zona merah dan zona oranye itu ditiadakan aktivitas. Tentu itu se-Indonesia lah ya. Kemudian untuk zona kuning dan zona hijau diperbolehkan melaksanakan, tapi kemudian dengan aturan dan arahan gitu ya. Nah, saya menyikapi SE ini pertama saya terima kasih sama Pak Menteri
karena terbit jauh hari lebih awal daripada yang sudah sidang. Iya. Kita masih punya waktu sekitar 20 hari ini, ya kan? Sehingga Pak, kita punya waktu yang cukup untuk mensosialisasikan SE ini dan menyikapi SE ini. Begitu. Kita dari Dewan Masjid hanya menginginkan satu hal. Jangan ada penutupan masjid musola dalam Idul Adha ini. Kenapa? Pertama, zona merah keribut. Iya, zona merah sekalipun. Iya. Pertama apa? Selama ini kita sudah melaksanakan sholat jemaah di masjid setiap hari. Iya. Di situ ada kerumunan, tapi kemudian dengan prokes sudah di masjid itu. Kita sudah setiap Jumatan meluber-luber juga itu masjid. Iya. Aman. Iya. Nah, hanya kemudian di Idul Adha mungkin akan ada tambahan jumlah jemaah yang datang. Itu aja perlu diantisipasi. Dan sejauh ini saya yakin pengurus masjid sudah waspada, sudah bersiap untuk itu semuanya. Bahkan kemarin karena kemudian ada pertemuan juga ke Kanwil Kemenak Provinsi Riau, Gubernur Riau, dari Polda, dari Danrem, kemudian yang lain, bahkan Kemenak Kabupaten Kota dihadirkan semua oleh Pak Kepala Kanwil. Atas nama Dewan Masjid kita sudah sampaikan. Pertama, jangan ada penutupan. Beri kesempatan masyarakat untuk beribadah, karena memang itulah harapan besar dari para jamaah itu. Iya, iya. Ini sudahlah sedang pandemi, mereka sedang sakit, mereka sedang butuh bantuan dan pertolongan Allah, tapi kemudian sarana ibadahnya ditutup, gimana? Iya. Tambah lemes lah mereka, ya kan? Dan tambah lalai lah mereka, kan begitu? Iya. Nah, biarkan mereka. Nah, kemudian yang perlu dilakukan justru membantu masjid-masjid yang membutuhkan sarana prokes, disiapkan, dibantu prokesnya. Misal ada masjid musola yang tidak punya tempat cuci tangan, tidak punya kemampuan, itu fasilitas untuk cuci tangan. Mereka nggak sanggup mengadakan hand sanitizer, siapkan bantuan hand sanitizer. Mereka nggak mampu mengadakan masker atau masker mereka orang, siapkan masker. Tugas pemerintah itu bukan tugas pemerintah menutup masjid. Bukan mikir nutup masjidnya. Tutup sedikit-sedikit, tutup. Sekarang sih, mana lebih mulia masjid dengan kantor? Ya. Nah, itu lagi pertanyaannya kan? Itu agak ekstrim ya? Kan ekstrim tuh kan? Kalau misalnya Pak Camat yang datang ke masjid, suruh tutup masjid, pertanyaannya jangan ke Pak Camat. Mana lebih mulia kantor Pak Camat daripada masjid, kan? Kalau misalnya dia bilang masjid lebih mulia daripada kantor camat, berarti tutup dulu kantor camat. Kenapa gitu ya? Iya, kenapa masjid yang ditutup? Iya, gitu. Nah, jadi kantor Pak dulu. Jadi mohon maaf, ini saya sampaikan yang menurut pandangan kami, sikapi persoalan ini dengan bijak lah. Jadi jangan sampai juga mengecewakan jemaah, mengecewakan masyarakat. Karena masyarakat sudah lelah. Masyarakat sudah lelah, masyarakat sudah capek, ya kan? Jangan ditambah-tambah lagi persoalan mereka. Iya. Iya. Hanya untuk sekali setahun kan? Untuk sekali setahun. Jadi jadi persoalan sholat Idul Adha, saya pikir laksanakan di masjid dan sholat dengan prokes. Polisi silakan datang, memberikan pengawasan, TNI segala macam aparat yang ada silakan datang, awasi. Iya. Jika perlu jauh-jauh hari dikasih pengarahan. Tapi tetap kata kuncinya jangan dilarang sholat. Jangan dilarang. Nah, itu. Itu justru perintah di Al-Quran aqimus sholat, dirikan sholat. Ini perintah jangan sholat di masjid. Tinggal di rumah saja. Iya, jadi begitu. Yang kedua pelaksanaan kurban itu. Kurban. Jadi kemarin kurban zona merah. Kalau zona merah udah rumah potong hewan. Nah, kemudian harus di rumah potong. Ya berapa kemampuan rumah potong yang ada di kita? Ya kan? Nggak akan mampu itu. Realistis lah kita yang berpikir. Kemudian diantar itu harus diantar door-to-door. 700 kakak, 700 rumah, ya kan? Itu nggak realistis. Dari sisi panitia kurban. Kebetulan kita udah sering juga tiap tahun kurban, ya kan? Nanti minta bantuan Satpol PP. Itu untuk ngantar-ngantar. Kan Pak TNI juga bisa turunkan pasukannya, ngantar dari rumah ke rumah, bantu, nggak ada masalah. Kepolisian juga silakan bantu. Gotong royong kita ya. Gotong royong bekerja sama itu bagus. Kalau itu bisa dikerjasamakan itu bagus, nggak apa-apa, diantar door to door. Tapi kalau tidak, kemarin saya kasih tawaran, seperti sekarang orang mengundang pesta nikah. Misal jam 3 sampai jam 3.30 datang ngambil daging kupon 1 sampai 50.
Begitu. Ya. Jam sekian sampai jam sekian ambil kupon sekian sampai sekian, begitu. Jadi sedikit untuk mengurangi kerumunan. Dan itu sudah dilakukan oleh pengurus masjid. Iya. Sudah dilakukan tuh. Pengurus masjid kita sudah cerdas dan sudah antisipatif semua itu. Iya, betul. Tak perlu terlalu diatur-atur itu kan. Sudah paham ya. Sudah paham. Nah, yang ketiga takbir keliling udah nggak ada sejak dulu-dulu. Kalaupun ada takbir di masjid musala jumlahnya nggak akan banyak. Aman lah. Aman lah insyaallah. Insyaallah. Yang paling penting menurut saya, yang bilang tadi, tidak terbukti satupun ada klaster itu. Iya betul. Ya kan? Betul. Nah jadi masyarakat sekarang mungkin DMI kan merasa juga itu kan? Iya. Karena jamaah istilahnya DMI yang punya kan? Iya. Mereka apapun surat edaran yang dibuat udah tidak begitu bernilai lagi bagi mereka gitu. Karena itu tadi seakan-akan kok masjid sedikit-sedikit masjid. Sementara saya bilang tadi kan pasar kok itu. Iya. Dan jangan pemerintah sendiri bikin blunder. Kenapa? Misalnya gini, saya kan ada keliling subuh, ada keliling Ramadan dulu kan ya. Cerita-cerita dengan pengurus masjid. Di Kota Pekanbaru contoh kasus kan ada namanya Masjid Paripurna. Di mana Masjid Paripurna ini dapat bantuan APBD dari pemerintah dan seakan-akan pemerintah punya otoritas kewenangan untuk sepenuhnya ngatur-ngatur masjid itu. Jadi ada satu Masjid Paripurna yang saya kunjungi itu, karpet pun dia tidak lepas. Tidak lepas karpet. Padahal pemerintah menginginkan karpet dibongkar. Ya kan? Termasuk masjid kami itu kami bongkar tuh karpet tuh. Karena kita ikuti juga lah pemerintah ya kan. Ternyata ketika saya pergi ke Masjid Ar-Rahman, Masjid Agung Ar-Rahman, yang itu juga Masjid Penko, nggak dibuka. Masjid Agung, karena nggak bisa dibuka. Masjid Agung. Ya terlepaslah bisa atau tidak bisa dibuka. Tapi kenyataannya itu sudah tidak sesuai dengan prokes. Makanya kalau bikin kebijakan jangan ke orang saja kan gitu. Tengok dulu kita punya barang begitu kan. Tuh. Yang kedua ada yang menarik begini. Pak, kami sudah didatangi juga katanya oleh aparat. Terus nanti kalau nggak ikuti aturan pemerintah status paripurna dicabut. Terus gimana respon pengurus masjid? Kalau mau cabut aja Pak sekarang. Kami lebih enak sendiri lagi. Jangan mengkondisikan masyarakat justru melakukan perlawanan terhadap pemerintah sendiri. Antipati gitu. Kan? Itulah dia. Jadi makanya harus bijak lah menyikapi persoalan-persoalan ini. Karena apa? Karena kalau tidak bijaksana dan bijak sini ya. Jangan bijaksana aja ya kan. Ini nggak menentu ya kan begitu. Yang paling bahaya lagi pijak sana pijak sini. Tapi jarang terakhir pijak sana, bijak sini. Enggak pijak sini. Bijak di sini. Gitu. Jadi itu penting untuk dicermati oleh pemerintah sekarang. Atas nama Dewan Masjid kita support, kita dukung pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang baik untuk masyarakat, untuk jamaah. Tapi mohon maaf nih kalau ternyata harus ada yang kami kritisi, ada yang harus kami ingatkan karena ini menyangkut kepentingan juga khalayak banyak, ya terpaksa harus kami sampaikan. Bukan terpaksa saja, tapi itu menjadi bagian dari tugas kami untuk menyampaikan. Satu lagi ini mungkin kritikan juga untuk ulama menurut saya. Kan model tersebut tadi itu kan pendekatannya harus pendekatan agama, pendekatan ilahiyah. Tapi kenapa rasanya minim sekali, kalah suara ulama-ulama kita imbauan untuk ke masjid itu. Artinya perlawanan bahwa jangan tutup masjid kan, termasuk Komandan Musad. Iya. Setuju kan tuh masjid ditutup di masa PPKM? Iya. Nah gimana? Jadi ini memang kan persoalan kadang-kadang pandangan masing-masing orang sebetulnya. Pandangan masing-masing orang dan belum tentu juga sepenuhnya pandangan itu juga organisasi tepat dan benar kemudian seutuhnya mewakili organisasi. Begitulah. Saya bilang begitu. Saya pikir menyikapi komandan kami seperti itu. Dan tidak bisa digeneralisir. Karena bisa jadi kondisi di Jakarta beda dengan di Riau. Makanya kami yang ada di Riau, sungguh pun misalnya komandan kami menyatakan tutup itu, kami di Riau sudah kasih masukan dan pertimbangan ke Kemenak, ke Pak Gubernur, menyikapi menteri. Saya ada usul untuk DMI.
kan sedikit-sedikit kalau meningkat kasus, tutup masjid, seakan-akan klaster itu ada di masjid, kan Ustaz? Usul DMI buat penelitian, buat penelitian, masjid ini sudah melakukan prokes, terbukti sampai saat ini tidak satu pun jamaahnya terkena COVID. Nah, berarti otomatis menjawab tidak pakai omdo kan? Ada fakta. Betul. Nah, dan kalaupun misalnya ada masjid yang terpapar, bukan di masjid dia kena, tapi mungkin di tempat lain. Begini, anggap di masjid itu ada yang terkena. Pertanyaannya, dari sekian banyak itu berapa yang? Ini kan sekarang ini saya melihat begini. Begitu satu kena di masjid, seakan-akan ini sudah membuat semuanya huru-hara begitu. Nah, dan pertanyaannya, apakah dia kena di masjid? Nah, itu dia yang harus benar-benar dipastikan. Maka menurut saya biar clear kan, dibuat penelitiannya, datanya bahwa jamaah masjid ini clear, tak ada yang kena satu pun. Nah, jadi kalau mereka ngomong, tinggal ungkapkan data misalnya 500 atau 1000 masjid yang tetap sholat seperti biasa, tidak ada jemaah yang kena. Ya, memang gini, yang kemarin, yang dulu juga saya pernah dengar ada statement dari pejabat kita menyatakan ada klaster taraweh. Ya kalau memang ada, ungkap saja masjidnya di mana, masalahnya berapa, pakai masalahnya di mana, berapa jumlah jemaahnya, nggak ada masalah. Ya, ngomong pakai data. Ngomong pakai data, nggak usah bilang klaster taraweh banyak, banyaknya berapa. Nanti jangan-jangan banyak, tapi ternyata cuma 1 atau 2 dari 100 orang, dari 50 orang, kan begitu. Nah, sementara di tempat-tempat lain aman-aman saja. Nah, jadi ini satu saya sampaikan. Saya menyampaikan tadi pasar, maksud saya bukan harus tutup pasar juga, tidak ya. Ingat itu. Tidak tutup. Bukan tutup. Tertibkan prokesnya. Seperti mereka semangat mau menertibkan masjid musola itu loh. Itu. Tertibkan mallnya. Seperti mereka mau menertibkan masjid musola. Tertibkan kantornya. Seperti mereka mau menertibkan masjid musola. Jadi begini, satu kasus memang. Di perumahan kami itu seingat saya sudah 1, 2, 4, 6. Mungkin belum nyampe 10 orang. Tapi tidak satu pun itu klaster masjid. Itu klaster kantor. Dan itu terbukti di kantornya. Rata-rata klaster kantor. Rata-rata. Kan begitu. Jadi, tapi semua begitu, kita siapkan 11 portal di lingkungan perumahan ini. Artinya apa? Ini saya nih sebagai sekretaris Dewan Masjid. Begitu cara kita. Kita amankan lingkungan kita. Kita buktikan bahwa ini real, kita amankan masyarakat kita. Di tempat kita tinggal. Karena kita mau mengamankan di tempat lain. Jangan sampai nanti di tempat lain aja kita urusi, tempat kita sendiri tidak keurusan, kan begitu masalahnya. Jadi kalau masing-masing kita punya kesadaran itu, saya pikir selesai. Makanya kita sampaikan kepada pengurus masjid, tugas pengurus masjid mengamankan masjid masing-masing. Prokes. Nah, vaksin misalnya kan, yang kedua vaksin solusinya kan. Saya justru berpikir, Ustaz, kenapa kok kemarin pas Idul Fitri rakyat masyarakat tidak boleh mudik? Coba aja suruh mereka, silakan mereka mudik. Syaratnya vaksin. Saya pikir sudah selesai vaksin ini. Nggak perlu sekarang harus dihimbau segala macam. Kita bersusah payah. Ada pula masyarakat yang mau vaksin tidak vaksin gitu. Kalau kemarin silakan mudik tapi harus vaksin, mungkin semua orang vaksin. Syarat satu ya kan, vaksin gratis, vaksin lewat. Selesai, pemerintah nggak susah-susah. Kadang itulah kerja yang harusnya gampang sulit, ya kan? Kerja yang sulit tambah sulit lagi. Itu sudah itu. Tutuplah masjid musola. Jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makin antipati kan? Makin antipati masjid jamaah kan? Nggak menentu hidup kita ini dibuat. buat komplit. Nah, jadi satu lagi yang menarik, ini kami lah dari Dewan Masjid. Kan muncul juga kok, ini bener wabah tadi pertanyaan atau konspirasi. Buat kami terlepas ini mau wabah mau konspirasi, yang pasti korbannya ada. Yang sakit ada. Jadi kita fokus menyikapi yang sakit ini. Maksudnya dampak dari kejadian ini ada. Nah, itu yang perlu kita sikapi. Jadi tidak perlu lagi kita bicara terlalu panjang ini
benar wabah atau konspirasi segala macam. Masa lalu itu sudah selesai. 2 tahun sudah berjalan. Sekarang caranya bagaimana prokes dijalankan. Itu saja. Dan saya melihat begini, makanya setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Bisa jadi menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah baik buat kita. Itu yang penting kita sadari. Nah, dengan adanya COVID ini, kita jadi tertib kebersihan, makin tertib kebersihan. Notabene kita sudah tertib ya, ada wudhu, ada mandi. Sebelum Jumat kita disunahkan mandi dan segala macam bentuk-bentuk kebersihan yang lain, wudhu minimal 5 kali dalam sehari karena mau sholat dan seterusnya. Tapi ini tambah lagi cuci tangan, tambah lagi pakai masker, tambah lagi segala macam. Jadi makin taat kita dengan Islam dalam hal ini, dalam kebersihan ini. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka yang aktif ke masjid itu, hampir bisa dipastikan mereka yang taat. Orang kepada Allah jadi dia taat, ya kan? Masa dengan yang ini harusnya semakin ini musibah, orang justru dihimbau ayo taat kepada Allah, datang ke masjid. Ayo datang ke masjid. Innama ya'muru masjidallah, aktifkan masjid, kemudian makmurkan masjid, karena ini bukti iman kita kepada Allah dan hari akhir. Nah, maksudnya itu yang mau saya kritik, itu mau saya tanya ke saya itu. Kenapa itu sekarang minim munculnya dari ulama kita? Nah, jadi begini. Justru yang banyak itu ya jaga jarak. Jadi kalau saya melihat begini, ini memang dampak dari dinamika kehidupan, bukan dinamika kehidupan berbangsa bernegara kita ini. Ya kan? Kita ini katanya kan demokrasi, negara menganut kebebasan berpendapat dan segala macam. Kemudian ada semacam kritik dan segala macam. Jadi saya melihat ulama-ulama kita juga sekarang mikir-mikir mau ngomong, mikir-mikir mau bicara. Contoh sekarang apa? BEM UI. Ya kan? The King of Lip Service. Kan panjang ceritanya kan. Anak tuh harus dipanggil sama kampusnya lah ini segala macam lah kan. Itu contoh satu sederhana saja. Jadi maksud saya mereka takut juga ingin ngomong, takut lagi gitu ya. Siapa coba kan? Pasca Imam Besar Habib Rizik Syihab di penjara itu, siapa lagi ada? Karena orang takut dengan penjara juga kan jadinya kan? Begitu ya Allah. Ini justru bencananya tuh di sini. Gitu kan? Bencana utama kita itu justru di sini, ketika para ulama sudah tidak berani lagi menyuarakan kebenaran. Itu dia. Jadi itulah sesungguhnya bencana. Inilah sesungguhnya bencana. Iya kan? Terus ya. Tapi juga Ustaz tuh. Nah, jadi gini, Dewan Masjid ini dengan segala kapasitas yang ada, terus berusaha, terus berikhtiar, insya Allah. Termasuklah menyikapi SE-nya Menteri ini. Nah, ini kemarin kita ada ngumpul-ngumpul dengan Ormas, Pak Gubernur, sudah kita sampaikan apa adanya. Jadi kami pokoknya intinya jangan tutup. Jadi pertama jangan tutup, dan awasi silakan. Terima kasih sudah diawasi. Tertibkan prokes. Baik aja. Tapi saya jalan-jalan ke masjid-masjid kan. Sekarang udah tertib jemaah Ustaz. Tidak perlu pun diimbau-imbau oleh masjid. Mereka sudah tahu ya. Kalau dia tidak sehat dia tidak ke masjid. Ya kan? Iya betul. Mereka sudah masker, sudah hafal. Karena memang sudah diimbau sejak dulu. Sudah pasti dia. Makanya ketika muncul yang masjid lagi tutup. Memang protes dia. Akhirnya muncul semangat melawan jadinya kan. Nah, itu yang kita tidak ingin oleh Ustaz bilang tadi kan. Iya. Jangan justru pemerintah mengkondisikan masyarakat, mengkondisikan rakyat untuk antipati terhadap pemerintah dan kemudian melakukan perlawanan. Dan kemudian nanti yang jadi korban siapa? Rakyat juga gitu loh, masyarakat juga, jamaah juga gitu loh. Gitulah. Jadi mudah-mudahan saja lah semua punya kesadaran yang sama gitu. Ya kalau kayak Pak SBY dulu kan ya, kita prihatin ini dengan kondisi ini semua. Gitu. Dan pastilah ini nanti kehendak Allah, izin Allah juga yang akan menyelesaikan semua persoalan ini. Jadi mau tidak mau, solusinya kembali kepada Allah. Kembali kepada jalan Allah. Seluas-luasnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Iya kan? Kembali kepada jalan Allah dan sungguh-sungguh taubatan nasuha. Hanya pemerintah itu yang dipandangkan itu. Nah, kenapa itu? Tapi saya dengar tuh wali kota Dumai itu bagus tuh wali kota Dumai. Memang dia ahli masjid tuh kan? Dia bikin surat edaran.
Silakan jemaah datang ke masjid, masyarakat datang ke masjid, manfaatkan masjid, ibadah di masjid. Mudah-mudahan Allah angkat. Jadi kuncinya pemimpin. Pemimpin, betul. Ya kan? Iya, betul. Jadi, makanya kita butuh pemimpin-pemimpin yang takut Allah, sayang kepada rakyatnya. Sayang kepada rakyatnya. Itu kuncinya tuh. Apa namanya? Khulafaur Rasyidin, ya kan? Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya. Itu kan menarik gitu kan? Coba yang ada. Umar bin Abdul Aziz apa katanya? Saya khawatir kalau keledai terpeleset di jalan itu nanti jadi tanggung jawab. Sampai situ dan bahkan keledai itu di masa lalu itu kendaraan paling buruk. Karena apa? Pemalas ya kan? Iya. Ini jangankan keledai, umat manusia ya kan? Saya tuh yang keledai itu. Ini bukan keledai itu pleset. Ban mobil pecah-pecah. Karena jalan berlubang. Iya, makanya harusnya begini. Saya berharap dan kita merindukan suasana kepemimpinan yang merakyat, ya kan? Iya. Tahu betul persoalan-persoalan umat ini, persoalan masyarakat ini, begitu ya. Iya. Jadi kita sekarang tidak bicara konspirasi, tidak bicara ini betul-betul wabah, apa itu musibah. Sekarang solusi kan kita cari. Solusi betul. Kita menganggap menutup masjid itu bukan solusi, betul. Ya kan? Iya, sudah terbukti kan, Ustaz? Kalau memang itu terbukti, sekarang COVID nggak hilang. Ya kan, udah setahun lebih. Iya. Ya? Kalau dengan tutup masjid COVID ini hilang, kita tutup. Ya. Tapi kenyataannya kan enggak. Ya. Jadi ya Allah alam besar. Kalau kita bawa juga ke pendekatan agama, kan sering Ustaz juga bilang, Ustaz kita kan, kalaulah masker obat COVID itu, hindari COVID itu, ya kan, orang yang tertib pakai masker semua itu aman dari COVID. Nyatanya kena, ya kan? Jadi betul-betul harus kembali kepada Allah. Bahkan yang menarik itu apa? Vaksin pun tidak menjamin seseorang tidak terjangkit COVID. Ya. Makanya ada beberapa pertanyaan kan? Iya. Ada jemaah di masjid saya. Iya. Dia mau ini, dia mau divaksin, atau bisa menjawab pertanyaan dia. 4 pertanyaan kalau saya tak salah itu. yang memuaskan dia jawabannya. Dia pertanyaan ada juga di medsos saya tengok itu kan. Apakah setelah suntik itu nanti kalau saya divaksin katanya, saya boleh buka masker? Iya. Kita tengok jawaban kan tak ujar, terus tetap pakai masker. Apakah setelah saya disuntik, saya boleh tidak jaga jarak? Iya. Tidak boleh juga. Kemudian apa lagi tuh? Boleh kemana-mana berkerumun dan sebagainya. Ternyata tidak boleh. Lalu katanya kalau semua tidak boleh, harus juga pakai masker, juga jaga jarak dan sebagainya. Apa beda dengan tak divaksin? Nah itu kan orang awam kan. Bagaimanapun kita menjelaskan ke dia tetap ada prinsipnya itu untuk apa vaksin kalau gitu kan. Jadi ada juga yang menarik pengalaman pribadi. Jadi saya itu kan sempat demam, kemudian batuk. Menurut keterangan ada gejala, walaupun hasil swab antigennya itu negatif. Tapi karena ada gejala, batuk dan demam, akhirnya saya diminta untuk isolasi mandiri. Dan itu dilakukan ya? Dan itu saya lakukan ke keluarga. Nah kemudian saya disarankan untuk swab PCR. Karena ada pernyataan waktu itu, swab antigen ini tidak sepenuhnya valid. Iya kan? Nah, persoalannya, untuk sesuatu yang tidak valid, bayar kita 150.000 ya. Apalagi mencari yang valid. Gimana caranya ini tidak valid, tidak sepenuhnya valid, terus kita harus bayar 150.000 coba bayangkan. Jadi betapa kita ini sekarang sedang ketidakpastian. Jadi mungkin ini sudah terlalu sudah terlalu parah kondisi kehidupan kita di negeri kita ini, sehingga Allah turunkan balak buat kita sekarang. Nah itulah dia. Jadi tidak menentu lagi ya. Itu dia sebetulnya. Jadi kalau kita tidak kembalikan kepada nalar keagamaan kita, ya kan? Mungkin stres akan buat. Jadi kan kalau saya kadang-kadang nengok gini. Sekarang ini banyak orang kehilangan akal sehatnya. Dia merasa sedang sehat, tapi sesungguhnya dia sedang sakit. Apanya? Pemikirannya, dan yang paling parah itu sedang sakit imannya. Betul. Itu yang kita takutkan. Jadi sekarang tuh begini.
mau setinggi apapun jabatan sekarang, kalau kita mau sadar ternyata mudah bagi Allah. Iya. Nanti COVID terjadi huru-hara dunia ini. Iya kan? Selesai. Itu artinya apa? Bagi Allah tidak sulit untuk memperlakukan sesuatu. Iya. Gitu loh. Terus Allah uji nih, kira-kira begitu dikasih ujian yang begitu dahsyat ini, mereka ngapain? Iya. Ternyata mereka tutup masjid. Bukan semakin dekat. Ternyata mereka tutup mushola. Ya karena mazhabnya. Dia kan mazhabnya mazhab WHO. Ini benar-benar ujian keimanan, ini benar-benar ujian keyakinan kita sesungguhnya. Gitu. Iya kan? Jadi Allah kasih ini ujian. Solusinya tutup masjid. Gitu kan? Jadi kalau DMI solusinya? Solusinya kembali kepada masjid, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak ibadah, prokes. Nah, secara teknis, jarak, itu hanya ikhtiar. Ya, secara teknis ikhtiar kita prokes. Ya, wajib. Prokes. Bagi umat Islam itu wajib ikhtiar. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Ya kan? Tidak boleh sombong. Tapi tidak boleh juga justru ikhtiar kita secara teknis itu, ya kan, melebihi keyakinan kita, melampaui mengabaikan keyakinan kita itu tadi. Bisa ke sini. Iya betul. Jadi ya mudah-mudahan lah pemimpin kita ini dikasih hidayah dan kesadaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita tengok kondisi sekarang kan, memang dibalik ini apanya, cara berpikirnya. Iya. Di duniawi kan dulu. Seakan-akan ini bukan datang dari Allah nih, ya kan? Ini wabah murni dia ada, hadir sendiri. Maka ilmu kesehatan lah yang bisa menjawab. Ternyata jadi tadi saya baru teringat ini kan baru teringat ya. Kenapa ini tidak ada himbauan agama lagi? Iya. Karena kemudian kalau kita bicara agama sekarang langsung diponis, ini radikal ini. Radikal. Tidak Pancasilais. Ini di sini nih sekarang bencana kita satu lagi nih. Asal bicara Islam radikal, bicara Islam radikal. Padahal ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan matilah, tapi mati dalam keadaan iman Islam begitu kan. Tadi kita ini bicara Islam tuh udah takut menakutkan. Tidak berani lagi. Kenapa nanti radikal tidak Pancasilais? Padahal Pancasila itu sudah finish, sudah clear, dan umat Islam semuanya taat dengan itu. Iya kan? Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu kan sudah selesai dia. Sudah selesai. Jadi kita ini memang ingin dikacaukan di pemikiran dan pemahaman kita. Dan kemudian ternyata ada yang benar-benar kacau gitu. Salahnya gitu. Makanya Dewan Masjid punya komitmen ya terkhusus kami yang ada di Riau nanti. Kita jaga Riau kita ini dengan sebaik-baiknya. Saya itu udah diskusi Pak. Udah diskusi saat beberapa kali itu ikuti diskusi di Bapeda itu kan. Sekarang Riau ini bukan hanya miskin tapi fakir. Kenapa? Karena sumber-sumber pendapatan daerah kita menurun, termasuklah dari migas. Ya kan? Minyak kita habis, hilang, tidak ada lagi. Kalau ada jumlahnya tidak seperti yang dulu. Ya karena apa? Karena Allah sudah ingatkan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna min barakatin sama wal ard. Itu otoritasnya Allah. Kita belajar dulu di IPA kan, itu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui akan habis. Iya kan? Artinya apa? Itu otoritas Allah. Ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita bilang tidak bisa diperbarui, akan habis, tapi kalau kata Allah tambah lagi karena kesyukurannya. Tambah lagi karena apa? Karena syukur lagi. Tambah lagi karena pemimpinnya soleh. Tambah lagi karena semua rakyatnya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Harus kita mikirnya ke situ loh. Tidak tutup masjid, tutup mushola, tutup masjid, tutup mushola lagi ya kan? Jadi teringat pula saya kalau Ustaz bilang gitu, berarti vaksin sekarang diperlukan juga di kita ini. Vaksin iman. Divaksin imannya. Hatinya divaksin. Jangan aja fisik. Allah kalau vaksin keimanan kita itu sudah bagus, ya kan? Ya mohon maaf, begitu menghadapi musibah pun kita akan bahagia, kita akan tenang, kita akan sabar. Karena tadi itu kata Rasul, paling bahagia orang beriman. Dapat rezeki dia bersyukur,
dapat musibah dia bersabar. Iya. Itu aja Itu yang kejujuran dua itu. Kunci hidup nggak ada yang lain. Iya. Nah, itulah. Jadi ini masalahnya kenapa nggak sabar? Karena vaksinasi iman kita kurang. Apalagi kenapa sombong tidak syukur ya? Karena vaksinasi iman kita yang kurang. Gitu. Jadi kembali ke. Nah, makanya kata orang kan sekarang ini yang diperlukan apa? Tambah iman dan imun. Iman dulu, jangan imun dulu. Karena kalau imannya udah bagus, imunnya datang. Insya Allah. Karena ada Allah kan. Nah, jadi setidaknya kesimpulan yang kita dapat pada malam hari ini kan bermakna juga diskusi ngobrol kita ini kan minimal bermalam minggu. Iya, bermalam minggu berdua, berikan masukan kan. Nah, jadi kita berharap juga kan ya tidak menyebar luas lagi lah COVID ini kan. Artinya segera berakhir. Allah angkat, ya kan? Kan kuncinya itu, Allah angkat. Kalau Allah mau besok lagi hilang nih, ya kan? Betul. Ya kan? Sekarang bahasanya gimana cara kita melobi Allah? Allah boleh dilobi. Iya. Itu dengan cara yang sesuai dengan tuntunan agama kan begitu. Iya. Itu yang harusnya diperketat sekarang ini. Sekarang balik lagi ke awal kita tadi kan memang tidak akan ketemu kayak cari apa, mencari mana dulu ayam atau telur kan. Dan jelasnya kalau orang beriman tidak ada sedikit pun keraguan bagi dia bahwa ini datang dari Allah. Betul. Maka kembali kepada Allah. Betul. Ya kan? Betul. Nah, barang siapa yang kembali kepada Allah, kata Allah, dia berada dalam penjagaanku kan. Iya, betul. Nah, kalau Allah yang jaga, ya. Jadi gini, kalaupun kita kena misalnya COVID itu, ya udah itulah takdir kita. Nah. Kebetulan saya ini kan dari kecil di masjid. Jadi keyakinan saya waktu itu, ya Allah, saya tiap hari jaga rumahmu ini dan mudah-mudahan kau jaga aku ya Allah. Tiap hari bersihkan masjid, mereka bersihkan juga diriku dari kesalahan dan segala macam. Jadi optimisme masjid itu luar biasa kan. Itu pula yang sekarang mau dijauhkan dari umat ini. Kan kacau namanya itu. Tapi ada jemaah yang ini karena saya juga pengurus masjid kan Ustaz. Iya. Jadi dia bilang gini Ustaz. Kalau mau nutup masjid tuh jangan pengurus yang nutup. Minta izin dulu pada yang punya. Iya. Allah. Gimana caranya? Jadi kalau aparat mau nutup, ya kan? Tidak boleh ada kegiatan. Minta izin pada yang punya. Betul. Jangan minta izin pada pengurus. Iya, betul. Masjid bukan milik pengurus. Bukan milik pengurus. Tapi milik Allah Baitullah kan. Di dalam surah Al-Jin ayat 18 itu apa? Wa annal masajida lillah ya kan. Masjid itu adalah kepunyaan Allah ya Allah begitu. Izinnya sama Allah. Jemaah kita kritis ya. Besok kita bikin spanduk masjid ini milik Allah. Iya. Biar tahu tuh kan aparat datang dia baca oh ya masjid ini bukan pengurus. Jadi urusannya tidak ada sama pengurus. Masjid ini bukan punya jamaah. Jadi tidak ada urusannya sama jamaah. Masjid ini milik Allah. Urusannya sama Allah. Oke, aduh. Tidak sadar. Makin sering kita diskusi itu kan. Nah, itu jemaah Ustaz. Bukan cerita, memang itu real jemaah bilang. Betul. Itu saya kan dipanggil dulu ya tahun kemarin. Tahun kemarin saya kan dipanggil. Kan ada 20 masjid terbandel bukan? Iya, betul. Saya pernah dengar info itu. Termasuk masjid tempat saya itu nomor urut 8. 10 besar. Jadi kata jemaah itu, kalau kita disuruh untuk masjid, Pak, kan bilang mau pemerintah itu minta izin dengan yang punya. Bukan kita punya ini. Di dunia katanya kan. Di dunia ini memang yang punya jamaah. Bukan juga pengurus. Pengurus itu mengurus saja kerjanya, ya kan? Nah, tapi pada hakikatnya amanah untuk ngurus. Pada hakikatnya kata Bapak itu kan, yang punyanya Allah. Jadi kalau disuruh tutup masjid minta izin dulu dengan yang punyanya gitu. Itu clear tuh, Pak. Betul. Pengurus ditugaskan Allah untuk ngurusi sebagai perpanjangan tugas ya kan begitu. Makanya jamaah memang perintah Allah namanya ya'mur masjid Allah juga ya. Memakmurkan rumahnya Allah begitu kan. Maka mereka lah dianggap pemilik yang secara lahiriah di dunia kan. Jamaah punya. Hakikatnya Allah yang milik. Allah memiliki masjid itu. Jadi minta izinnya ke Allah. Jadi kita tak kuasa gitu. Betul. Ya kan? Nah, nanti makanya kita bangga juga jadi pengurus masjid. Maka saya bilang saya kalau jadi pengurus masjid itu saya bilang seumur hidup saya mau. Iya. Betul. Karena ada kebanggaan luar biasa kan. Betul. Apa sebab? Orang aja bisa jadi pengurus rumah tangga wali kota aja. Banggaan luar mati. Betul.
jadi pengurus rumah tangga gubernur. Betul. Luar biasa lagi. Nah, kita yang kita urus nih rumah Allah yang menciptakan gubernur, menciptakan wali kota, lebih bangga lagi kita. Tiba-tiba datang orang suruh tutup. Sama saya ada diajak untuk partai politik, kemudian diajak saya nyalek segala macam. Saya bilang saya nggak perlu nyalek. Saya untuk saat ini belum tertarik untuk ikut partai-partai, karena tanpa partai dan nyalek pun saya sudah jadi anggota dewan. Namanya anggota Dewan Masjid Indonesia. tapi ada lagi saat anggota dewan kan sudah anggota dewan. Kata orang apapun posisi, yang namanya jadi wakil itu tak ada yang enak. Jadi wakil gubernur kata orang tak enak. Enak jadi gubernur kan. Jadi wakil presiden lebih enak jadi presidennya. Tapi satu-satunya jabatan paling paling enak itu jadi wakil rakyat. Buktinya apa? Begitu mau dipilih, itu mau dipilih, mereka baik-baik dengan rakyat kan? Iya betul. Nah setelah dia jadi, betul. Tak begitu terdengar lagi soal rakyat. Itulah akhirnya rakyat ini cerdas membedakan mana pil KB dengan pilkada. Pil KB dengan pemilu. Iya. Aduh. Oke, dalam malam kan. Oke, sahabat SBS channel di mana saja berada. Ini kami tanpa rencana aja kami ngobrol-ngobrol ini. Kebetulan tempatnya pun agak sedikit bising saja. Tapi mudah-mudahan dialog-dialog kami yang nyantai di sini menjadi masukan bagi pemerintah. Yang jelas diskusi kami malam ini tidak berarti anti pemerintah. Enggak saja. Tidak sama sekali. Betul. Tapi kita ingin berkolaborasi dengan memberi masukan pada pemerintah bagaimana wabah COVID-19 ini segera berakhir, berlalu dari negeri kita ini, kita bisa hidup normal seperti biasa. Amin, ya Allah. Bayangkan sekarang sahabat-sahabat semua sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun jemaah kita tidak bisa haji. Betul. Ya kan? Sudah tak bisa haji, sholat Idul Adha disuruh tutup masjid, ya kan? Ini kalau COVID lama gitu, bisa lebih jadi trauma kan? Nah, maka sahabat mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga COVID-nya segera berakhir, kita bisa hidup normal seperti biasa. Dan bagi sahabat yang menyaksikan video ini mungkin lagi ngopi, silakan lanjutkan ngopinya. Tapi yang belum sholat dulu baru nonton video ini ya saja. Iya. Jangan nonton dulu baru sholat. Silakan sholat dulu, ya kan, baru tonton video ini. Dan yang paling penting bagi yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih Ustaz buat ngobrol malam ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.